Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Nadrata Aryana Putra dengan nomor induk mahasiswa 221423026. Di sini saya berasal dari kampus Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, ISBI Bandung. Awal saya masuk, ini saya akan menceritakan tentang awal saya masuk ISBI Bandung. Di sini saya masuk Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, masuk melalui jalur mandiri, yaitu dengan dites tulis, tes bakat, kemudian ada tes fisik. Terus hobi saya sama ini, saya suka bermain futsal, olahraga, kemudian saya suka bermain musik. Kemudian tentang hal-hal bau yang olahraga saya suka apa. Dan di sini juga saya akan menceritakan sedikit awal mula pendidikan saya. Saya waktu dulu TK itu di TK Al Amanah, itu tepat di dekat rumah saya sendiri, yaitu bertepat di Cinunuk, Cileunyi. Kemudian saya lanjut ke sekolah dasar SD Al Amanah, sama saya lanjut ke SD Al Amanah lagi sama lokasinya juga pun di Cinunuk, Cileunyi. Kemudian saya SMP berpindah ke kota Bandung, yaitu bertepatan di SMP PGII 1 Bandung, yaitu di daerah di Pati Ukur depan Taman Panatayuda. Kemudian saya habis lulus itu rencananya mau ke pesantren, tapi terjadi. Tapi setelah SMP itu saya langsung daftar ke SMA Negeri 1 Cileunyi yang sangat-sangat dekat jaraknya dari rumah saya. Kebetulan saya masuk SMA tersebut juga karena faktor keberuntungan, karena ada sistem jalur donasi. Jadi saya masuk ke SMA Negeri 1 Cileunyi itu, dan sangat beruntung sekali dengan perjuangan dan masuk juga. Kemudian dan juga saya lulus di SMA Negeri 1 Cileunyi itu ada tugas akhir. Tugas akhir tersebut saya membawakan sebuah karya musik. Saya bikin lagu sendiri. Jadi saya sudah mulai maksudnya terbiasa gitu dalam membuat musik atau dalam membuat lagu. Kemudian setelah dipikir-pikir saya lanjut lulus SMA, saya lanjut ingin kuliah. Dan sebelum ke ISBI saya sebenarnya ada rencana itu mau ke UIN Sunan Jati dengan jurusan dakwah gitulah, dan saya kayaknya kurang masuk, dan saya akhirnya memilih ISBI Bandung karena karena murah gitu dia. Dan emang karena saya juga kayaknya angklung musik bambu kayaknya unik juga, dan akhirnya saya daftar gitu, dan alhamdulillah keterima. Sampai sekarang saya berada di semester 4. Begitu sedikit tentang biografi saya tentang dalam melakukan hal pendidikan formal dari TK sampai sekarang saya kuliah di semester 4 ini, semester ke-6. Dan di sini saya akan tugas, yaitu untuk ujian akhir semester saya di mata kuliah antropologi. Di sini saya akan menjelaskan yang saya ketahui tentang angklung Buncis Cigugur Kuningan, yang akan materinya saya akan membawakan yaitu dalam materi sosialisasi seni. Stay tune. Kita sekarang masuk dalam materi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sosialisasi. Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI
berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat ataupun masyarakatan. Sosialisasi menurut perbankan syariah sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kelebihan dan keunggulan suatu produk. Sosialisasi bisa dilakukan melalui pelatihan, seminar, ataupun sebagainya. Dan sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi, maka bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tidak akan tercapai. Seperti lingkungan sosial yang paling awal adalah keluarga. Ketika bayi dilahirkan, dia tidak tahu apa-apa tentang diri dan lingkungannya, tapi bayi tersebut memiliki potensi untuk mempelajari diri dan lingkungannya apa dan bagaimana dia belajar, dan banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana dia dilahirkan dan proses-proses dia selama kehidupan ini dia masuk dalam sosialisasi tersebut. Di sini juga saya akan sedikit mengutip ataupun memberikan contoh dari beberapa ahli, yaitu seperti contohnya Robert M.Z. Lawang. Menurut Robert M.Z. Lawang, pengertian sosialisasi merupakan proses mempelajari dan memahami norma, yaitu ada nilai, ada peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan guna kemungkinan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Kemudian setelah penjelasan yang sebelumnya tadi saya sebutkan, ini adalah ada tujuan dari sosialisasi tersebut, yaitu ada keutuhan masyarakat akan terwujud dan selalu terpelihara apabila setiap anggota masyarakat memiliki berinteraksi yang sangat baik. Interaksi yang baik adalah interaksi yang berdasarkan pada pemenuhan peran masing-masing sebagai sama-sama anggota masyarakat. Ya, kita lanjut, kita pembahasan materi, yaitu yang saya tadi awal sebutkan. Saya akan membahas tentang angklung, cikugur, angklung buncis, cikugur kuningan. Di sini saya akan menjelaskan itu adalah angklung tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa itu angklung. Yaitu angklung adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu yang bernada ganda atau multitonal. Dan cara memainkan angklung ini sangat mudah, hanya dengan menggoyangkannya saja. Seseorang tinggal memegang rangkanya pada salah satu tangan, atau biasanya dipegang dengan tangan kiri, sehingga angklung tergantung bebas, sementara tangan kanan menggoyangkan angklung tersebut hingga dia berbunyi. Bunyi disebabkan oleh benturan padan pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukurannya, baik besar maupun kecil. Pada umumnya, jenis-jenis angklung yang berkembang di beberapa wilayah Jawa Barat tersebut bertangan nada atau berlaras. Sunda seperti salendro, pelok atau dagung. Namun ada pula angklung yang bertangan nada diatonis seperti yang diciptakan oleh Dai Sutigna. Dai Sutigna adalah seorang tokoh budaya Indonesia atau Nusantara yang berasal dari Sunda, Provinsi Jawa Barat, yang berhasil mengubah angklung pentatonik ataupun bertangga nada daminatilada menjadi angklung diatonis, yaitu do re mi fa sol la si do. Inovasi yang dilakukan oleh Dai Sutigna ini membuat angklung memungkinkan untuk dimainkan dalam berbagai jenis musik, mulai dari lagu tradisional, modern, maupun menjadi pengiring melodis lagu-lagu tersebut. Jenis angklung diatonis merupakan perkembangan
dari jenis angklung sebelumnya, yaitu angklung buncis atau angklung baduy, angklung badeng, dan angklung kanekes. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Apa sih angklung buncis itu? Angklung buncis adalah salah satu jenis pertunjukan musik angklung tradisional yang memiliki banyak varian. Konon, menurut riwayat yang turun-temurun, penamaan kesenian buncis dikaitkan dengan salah satu lirik lagu yang sangat terkenal di kalangan masyarakat, yaitu Cis Kacang Buncis Nyencel. Itu merupakan sebuah lirik dari perbedaan dari angklung buncis tersebut. Atas dasar lirik lagu inilah kesenian ini dinamakan buncis. Jadi berbagai variannya, kesejarahan angklung buncis ini di setiap wilayah berkembangnya memiliki versi yang berbeda-beda. Akan tetapi secara fungsi awalnya memiliki persamaan. Pada awalnya, angklung buncis adalah salah satu jenis seni pertunjukan musik angklung tradisional yang memiliki banyak varian. Konon awalnya angklung buncis lebih banyak difungsikan untuk siklus penanaman padi yang sangat erat kaitannya dengan kepercayaan nama masyarakat agraris tradisional, yaitu berhubungan dengan kehadiran sosok Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Nanang Zainuddin dalam tulisannya menerangkan bahwa sejak zaman kerajaan Sunda atau bahkan sebelumnya, alat musik angklung sudah hidup sebagai salah satu hiburan bagi raja dan seluruh isi kerajaan. Angklung buncis merupakan salah satu kesenian tradisional yang keberadaannya pada masa awal kurang diketahui oleh masyarakat luas, khususnya di luar masyarakat adat Paseban. Akan tetapi, di tengah era globalisasi, angklung buncis ini masih dikenal dan digemari oleh masyarakat sekitar, khususnya oleh masyarakat adat Paseban. Angklung buncis masih dipertahankan dengan upacara ritualnya karena menjadi bagian penting dalam rangkaian upacara serentahun tahun, serta masih memelihara kesenian tradisional tersebut dengan penuh makna dan kehusyuan di tengah-tengah era globalisasi dan modernisasi. Dalam upacara serentahun yang digelar setahun sekali, dipertunjukkan kesenian angklung buncis oleh masyarakat adat Paseban. Seluruh pertunjukan yang ada dalam upacara serentahun itu bersifat sakral dan digunakan sebagai luapan rasa syukur yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan anugerah yang diberikannya. Sedangkan bagi masyarakat umum, upacara ini merupakan tontonan yang bersifat hiburan. Kemudian serentahun merupakan gelaran budaya tradisional masyarakat agraris Sunda yang masih berada di beberapa daerah di Jawa Barat, dan salah satunya biasa dilaksanakan di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Tradisi ini dilaksanakan setahun sekali yang bertujuan untuk menyerahkan hasil bumi. Secara definisi, serentahun diartikan upacara penyerahan hasil panen yang baru mereka lewati, serta memohon berkah dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk tahun yang akan datang. Di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, upacara serentahun yang diselenggarakannya setiap tanggal 22 Rayagung pada sistem penanggalan Sunda, dipusatkan di Pendopo Pasebantri Pancatunggal. Kemudian biasanya dalam kesenian angklung buncis ini ada sebuah ragam keyakinan ataupun kepercayaan dan pitutur-pitutur. Seperti contohnya, pertunjukan angklung buncis merupakan bagian dari upacara penghormatan padi, yaitu kepada Nyi Haji Sang Hyang Sri ataupun Dewi Sri saat panen tiba.
Hal ini masih bisa kita temukan pada masyarakat adat, Cigugur, Kuningan, ataupun masyarakat Cirende, Cimahi Selatan. Pada kedua tempat tersebut, angklung buncis dipahami sebagai bagian dan pikukuh tilu yang merupakan inti dari ajaran Sunda wiwitan. Masyarakat Cigugur menggelar kesenian ini dalam upacara ritual serent tahun. Pada masyarakat adat Cirende, buncis menjadi bagian dalam upacara tutup tahun. Kemudian ada pandangan moral dan etika dalam kesenian angklung buncis Cigugur Kuningan. Jika mengelilingi padi secara bersamaan, hal itu membuktikan bahwa kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kebersamaan karena tidak bisa menyendiri. Contohnya, beras bisa menjadi putih dan bagus karena bergesekan dengan temannya, tetapi kalau satu beras saja yang digiling akan menjadi tepung, dikarenakan banyak beras yang digiling, maka hasilnya akan bagus. Agar kesatuan dan persatuan, saling mengingatkan, saling menjaga, dan saling menyayangi. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh pertunjukan angklung buncis Cigugur yang berada di Kuningan. Hendak ibarat Sang Hyang Maha Kersa, di Cigugur Kasukura.
sebagian dari pertunjukan dari Angklung Buncis Cigugur Kuningan. Bagi kawan-kawan semua yang ingin menonton full dari pertunjukan Angklung Buncis Cigugur Kuningan, di sini saya akan meletakkan link di bawah deskripsi video. Kemudian ini sebagai penutup, sini akan menjelaskan adalah Angklung Buncis di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia berkembang di lingkungan masyarakat adat Paseban. Kesenian tersebut lahir karena berasal dari ide kreatif sesepuh adat, yaitu Pangeran Jatikusuma, serta tidak terlepas dari hasil kreativitas masyarakat setempat. Letak geografis Kecamatan Cigugur Kuningan di Jawa Barat yang berada di lembah Gunung Cermai membuat tanaman bambu tumbuh dengan suburnya, sehingga kreativitas masyarakat berkembang dan bambu tersebut dibuat menjadi angklung, yaitu Angklung Buncis memiliki peran penting dalam pertunjukan upacara Seren Tahun karena menjadi salah satu ritual yang ditampilkan dalam rangkaian acara upacara serah terima padi dalam setiap tahun. Upacara adat Seren Tahun dikenal dengan upacara yang erat kaitannya dengan hal mistis dan menyeramkan. Tetapi alasan lahirnya kesenian Angklung Buncis yaitu agar upacara tersebut bisa lebih meriah dan lebih bersukacita. Angklung Buncis ditampilkan pada saat panen raya, tepatnya setiap tanggal 22 Rayagung dalam penanggalan masyarakat Sunda, yang bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hasil bumi yang melimpah. Ya, sepertinya hanya itu saja yang mampu saya jelaskan tentang sosialisasi seni dalam Angklung Buncis Cigugur Kuningan. Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan informasi lebih daripada Angklung Buncis Cigugur Kuningan, nanti saya akan meletakkan video deskripsi di video tentang Angklung Buncis Cigugur Kuningan. Nanti saya akan meletakkan di bawah link video ini ya. Dan mungkin saya minta maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang dipahami ataupun penjelasan saya yang terlalu cepat. Mungkin nanti kita bisa bertemu di konten-konten selanjutnya. See you.